Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Matkim. Oke, kita masih masuk ya ke asesmen 1 untuk bagian esai ya. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Untuk bagian pilihan ganda, Adik bisa lihat ya di YouTube Matkim Privat ya. Nanti link pembahasannya ada di kolom deskripsi. Adik bisa lihat ya di bawah judul ya. Oke, kita masuk ke esai nomor 1. Ini adalah bab ke-1 statistik ya deh ya, matematika kelas 11 semester 2. Langsung saja nomor 1 sampai dengan 2 gunakan tabel berikut ya. Pengaruh durasi olahraga terhadap kebugaran. Peneliti dari SMA Sehat Bersama meneliti hubungan antara durasi olahraga harian murid dengan skor kebugaran jasmani. Data beberapa murid ditampilkan dalam tabel berikut. Poin ke-1 yang ditanya, di antara persamaan regresi Y topi 1, 63 ditambah 0,3x dan Y2 sama dengan 63 ditambah 0,4x. Manakah yang lebih tepat untuk memprediksi soal kebugaran jasmani? Jadi yang lebih tepat itu kita gunakan fungsi Y1 atau Y2 topi gitu ya. Oke, untuk menentukan mana yang lebih tepat, kita harus membuat tabel. Tabel tersebut meliputi ini ya. Ya, sudah saya tuliskan di sini. Ini tabel yang kita butuhkan ya. Adik membutuhkan data X, Y topi 1, ini rumusnya ya. Y min Y1, Y min Y1 dikuadratin. Oke, lalu Y2 topinya ini, nanti fungsinya untuk X sama Y-nya kita substitusikan. Lalu Y dikurangi Y2 topi, Y dikurangi Y2 topi kita kuadratin. Nah, yang berperan nanti hasil akhirnya adalah ini dek. Jumlah dari Y min Y1 topi atau jumlah, bukan jumlah ya, selisih ya dek. Iya, jumlah selisih Y min Y topi. Nanti kita akan mencari persamaan regresi. Persamaan regresi yang tepat adalah jika Y min Y topi kuadrat itu lebih kecil. Nah, oke ya. Oke, kita masukkan untuk X-nya. X itu adalah variabel bebasnya ya. Maka di sini adalah rata-rata waktu olahraga harian dalam satuannya menit. Sedangkan Y itu adalah variabel terikat ya. Jadi kalau olahraganya 20 menit, maka skor kebugarannya adalah 65. Itu adalah variabel terikat atau hasilnya. Jadi untuk X-nya kita substitusikan angka 20, 30, 40, 35, dan 25. Untuk Y-nya kita substitusikan angka 65, 70, 74, 78, dan 80. Lalu kita substitusikan ke persamaan Y topi yang pertama ya. 63 ditambah 0,3x ya, satu-satu. 63 ditambah 0,3 x-nya adalah 20. Ya, 0,3 kalikan 20 itu kan 6. 63 ditambah 6 itu 69. Begitu seterusnya. Ya, oke. Kita substitusikan pada saat x-nya 30, nanti hasilnya adalah 72. Silakan nanti adik teliti kembali ya. Kita substitusikan X-nya 40 ke persamaan Y topi 1. Hasilnya itu adalah 75. Lalu ini hasilnya adalah 73,5. Dan ini 25 dikalikan 0,3 itu kan 7,5 ya. 63 ditambah 7,5 itu adalah 70,5. Oke, ini adalah Y topi 1. Selanjutnya Y min Y topi, berarti 65 dikurangi 69 itu adalah negatif 4. 70 kurangi 72 itu negatif 2. 74 kurangi 75 itu adalah min 1. 78 dikurangi 73,5 itu adalah 4,5. 80 dikurangi 70,5 itu adalah 9,5. Selanjutnya selisih ini kita kuadratkan. Min 4 dikuadratkan itu 16. Di sini ada 4, ada 1. 4,5 kuadrat itu adalah 20,25. 9,5 kuadrat itu adalah 90,25. Lalu ada jumlahkan. Ya,
Setelah kita jumlahkan, hasilnya adalah 129,5. Oke, nah sekarang kita akan masuk untuk Y topi yang persamaan kedua ya. Ya, oke. Kita substitusikan X-nya 20, 0,4 dikalikan 20 itu kan 8 ya, Dek. 63 ditambah 8 itu adalah 71. Lalu 30 dikali dengan 0,4 itu kan 12 ya. 12 ditambah 63 itu adalah 75 dan seterusnya. Adik substitusikan 40 ke 0,4 gitu ya. Paham ya, Dek? Itu kan 16 ya. 16 ditambah 63 itu adalah 79. Ya, kita substitusikan 35. Nanti sini hasilnya adalah 77. Kita substitusikan 25 kalikan 0,4 itu kan 10 ya. 10 ditambah 63 itu adalah 73. Paham ya, Dek ya? Oke, selanjutnya tinggal Y dikurangi dengan Y topi ya. Ini Y-nya. Fokus di sini ya, Y dikurangi dengan Y topi untuk yang fungsi kedua. 65 dikurangi dengan 71, itu kan negatif 6 ya, Dek. Selanjutnya 70 kurangi 75 itu adalah negatif 5. 74 kurangi 79 itu juga negatif 5. 78 kurangi 77 itu adalah 1. 80 kurangi 73 itu adalah 7. Oke, tinggal kita kuadratkan ya, maka 36, ini adalah 25, ini adalah 25, ini 1, ini 7 kalikan 7 itu 49. Ya, 49 ditambah 1 itu kan 50 ya. 50 tambah 50 itu adalah 100, 100 tambah 36 maka 136. Ya, karena hasil selisih Y min Y1 topi dikuadratkan jika dijumlah lebih kecil yang ini ya, maka persamaan regresi yang tepat itu adalah Y topi, ini ya kita pakai yang ke 1 ya, sama dengan 63 ditambah 0,3X. Ini yang tepat. Sampai sini paham ya, Dek ya? Oke, kita akan masuk soal selanjutnya, nomor 2. Seorang murid berolahraga rata-rata 3/4 jam. Oke, ini berarti rata-rata waktu olahraga harian ya. Ini kan per hari. Ini adalah harian. Maka diketahui X-nya itu adalah 3/4 jam. Tapi hati-hati ya, ini satuannya menit. Maka nanti saya buat menjadi menit. 3/4 dikali dengan 60. 1 jam itu 60 menit. 60 bagi 4 itu adalah 15. 15 kalikan 3 itu 45. Jadi kita dapatkan 45 menit ya. Oke, X-nya itu 45. Berapa prediksi skor kebugaran? Nah, tadi kan sudah kita dapatkan pada soal ke-1. Y topi yang kepakai adalah persamaan ke-1 ya, persamaan regresinya ya. Maka nanti Y topi sama dengan 63 ditambah dengan 0,3X. Tinggal kita substitusikan 63 ditambah 0,3 dikali 45. 63 ditambah 0,3 kalikan 45 itu 13,5 ya, Dek. Maka nanti 0,5, 3 tambah 3 itu 6, 6 tambah 1 adalah 7. Skornya adalah 76,5. Selanjutnya, nomor 3 dan 4 gunakan tabel berikut ya. Lama parkir dan biayanya. Tabel berikut memperlihatkan hubungan antara lama parkir dan biaya parkir di beberapa pusat belanja di kota A. Ini tempat parkir A, B, C, D, E. Nah, ini lama parkirnya ya, satuannya adalah jam. Biaya parkirnya itu satuannya Rp1.000. Oke, tentukan model regresi. Kita akan mencari model regresinya ya. Ya, untuk model regresi linier itu rumusnya adalah Y topi sama dengan A ditambah dengan BX, di mana B itu adalah kemiringan ya atau koefisien regresinya, Y topi itu adalah variabel terikatnya, A itu adalah nilai Y pada saat X-nya 0 ya. Oke, X itu variabel bebasnya. Nah, di sini kan jam parkirnya ini berarti variabel bebasnya. XI-nya itu ada angka 2,
3, 4, 4, 3 ya, 4, 3, 2. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi ada 5 data gitu ya. Lalu saya buat di sini ada jumlah. Maka XI-nya kita langsung jumlah ya. Kenapa kita butuh XI, YI, XI kuadrat, X1 kalikan YI? Nah, karena untuk mencari B, kita kan butuh A sama B ya. Rumusnya B itu adalah N dikali dengan sigma I 1 sampai dengan N. Di sini ada XI dikali dengan YI dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai N. Di sini ada XI dikali dengan sigma. Di sini ada I 1 sampai dengan N, di sini ada YI. Nah, kita bagi dengan N, jumlah dari ada 5 data nanti ya. Di sini ada jumlah XI kuadrat, sigma itu jumlah ya dek, dikurangi dengan jumlah 1 sampai dengan datanya nanti ada 5, kita jumlahkan. XI-nya kamu jumlahkan dulu, baru dikuadratin. Jadi saya butuh ini, ada 4 kolom tambahan ya. Oke, sekarang kita akan jumlahkan dulu aja ya, XI-nya ya, 2 tambah 3, 5, 5 tambah 4, 9, 9 ditambah 5 itu adalah 14. Oke, selanjutnya YI-nya itu adalah ini, 7, 10, 13, 11, 8. Kita jumlahkan, 17 ditambah dengan 13 itu 30, 30 tambah 11 itu 41, 41 tambah 8 itu adalah 49. Selanjutnya XI kuadrat, 2 kuadrat itu adalah 4, di sini 9, ini 16, ini 9, ini 4. Kita jumlahkan ya, 9 ditambah 4, 13, 13 ditambah 16 itu 29, 29 ditambah 9 itu 38, 38 tambah 4 itu adalah 42. Kita jumlahkan 42. XI.YI 2 kalikan 7 itu adalah 14, 3 kalikan 10 itu adalah 30, 4 kalikan 13 itu adalah 52 ya, 52, 3 kalikan 11 itu 33, 2 kalikan 8 itu 16, 4 ditambah 2, 6, 6 tambah 3, 9, 9 ditambah 6 itu 15, nyimpen 1 ya, 2, 5, 10, 14, 145. Oke, tinggal kita masukkan aja ya dek, kita masukkan ke rumus-rumusnya. N itu artinya ada 5 data, kita masukkan 5, kita XI kalikan YI kan jumlahnya udah ada ya, dikali dengan 145. Nanti kalau ada di soal, kita masukkan sini N-nya 5. Nah, saya masukkan langsung aja ya, ini N-nya adalah 5 karena ada 5 data. Oke, kita masukkan, ini nanti ada 5, ini juga ada 5, 1 sampai 5, ini 1 sampai 5, 1 sampai 5. Ini datanya kita langsung ganti ya, N-nya ada 5, kita kurangi dengan sigma X1, jumlah X1 itu adalah 14, kita kurung ya, dikali dengan sigma YI, ini 49. Kita bagi dengan 5, jumlah XI kuadrat jumlahnya adalah 42, kita kurangi dengan jumlah XI itu adalah 14, baru kita kuadratkan. Jadi yang dikuadratkan itu 14-nya. Oke, 145 dikalikan dengan 5 adalah 725, dikurangi 14 dikalikan 49 itu 686. Kita bagi dengan 5 kali 42 itu adalah 210 ya, ini ya, 210. Kita kurangi dengan 14 kuadrat. 14 kuadrat itu 196. Ya, 15 diambil 6 itu adalah 9. 11 diambil 8 itu adalah 3. Jadi bersisa 39. 210 dikurangi 196 itu adalah 14 ya. 10 kurangi 6 itu 4, ini bersisa 20, kurangi 19 adalah 1. 39 dibagi 14 itu adalah 2,78. Ini B-nya. Nah, baru kita akan mencari A.
Apa rumusnya? Rumus A itu adalah rata-rata Y dikurangi B dikali rata-rata X. Saya akan mencari rata-rata Y. Kalau mencari rata-rata Y, maka nanti sigma YI, ya, berarti ini 1 sampai dengan 5, kita bagi dengan datanya, ada 5. Sigma YI-nya berapa? Ini sigma YI-nya, 49. 49 dibagi dengan 5 data. 49 dibagi 5 itu adalah 9,8. Kita masukkan ya, rata-rata Y-nya adalah 9,8. Kita kurangi dengan B-nya itu 2,78. Kita kali dengan rata-rata X ya. Nah, rata-ratanya X itu sama aja. Jumlah X-nya itu adalah 14. Saya masukkan langsung aja ya, Dek. 14 dibagi dengan 5 data. 14 dibagi 5 itu adalah 2,8. Kita masukkan X bar-nya. Ya, ini rata-rata X itu adalah 2,8. Hasilnya itu adalah 2,016. Inilah nilai A-nya. Oke, A-nya ada, B-nya ada, maka nanti persamaan regresi liniernya ketemu ya. Y topi sama dengan A-nya itu adalah 2,016 ditambah dengan B-nya itu 2,78X. Oke, paham ya, Dek? Kita lanjut ke soal nomor 4. Berapa perkiraan biaya parkir per jam di pusat kota A? Oke ya, per jam itu artinya X-nya berarti kita masukkan 1. Maka nanti Y topi sama dengan 2,016 ditambah dengan 2,78. X-nya saya substitusikan 1. Tapi ini satu apa ya, Dek? Ini Rp1.000 ya, Dek. Rp1.000. Nanti hasil akhirnya kita kali 1000. Ya, di sini ada tulisan ya, Rp1.000. Oke, 2,016 ditambah 2,78 itu adalah 4,796. Kita kali dengan 1000. Maka 4.796. Nah, ini kalau 1 jam pertama ya, tapi ini berapakah perkiraan biaya parkir per jam? Kalau per jam itu kan artinya setiap 1 jam X-nya nambah 1. Kalau biaya parkir tiap 1 jam, maka biaya parkirnya itu bertambah sebanyak ini, 2,78 kita kalikan 1000. Tiap 1 jam itu bertambah Rp2.780. Oke, paham ya? Ya. Misalkan ke jam kedua kan tinggal dikalikan 2 kan bertambah sebanyak B. Nah, ini biaya kalau ditanya tiap 1 jam itu bertambah ini. Kalau pada jam pertama itu ini. Paham ya, Dek? Kita lanjut ke soal nomor 5. Ya, untuk soal nomor 5, data penjualan voucher pulsa sebuah konter selama 5 bulan tahun 2026 sebagai berikut ya. Nah, pertanyaannya poin A, tentukan persamaan tren linier. Nah, kalau persamaan tren linier untuk poin A dulu ya, rumusnya sama ya, Dek. Y topi sama dengan A ditambah dengan BX. Tapi nanti rumusnya A itu beda ya untuk rumus tren linier. Kalau tadi kan soal persamaan regresi, ini namanya persamaan regresi. Kalau ini tren linier. Nah, ini kan tadi mencari persamaan model regresi ya. Kalau ini tren linier. Rumus A itu adalah sigma I1 sampai dengan N dikali jumlah YI-nya ya. I sama dengan I sampai N dibagi dengan N. Itu rumus A. Jadi mirip dengan mencari rata-rata YI-nya. Nah, sedangkan rumusnya B, mencari B itu adalah sigma I1 sampai dengan N XIYI, jumlah dari XIYI kita bagi dengan sigma atau jumlah, ini 1 ya, sampai dengan N jumlah dari XI kuadrat.
Oke ya. Berarti kita butuh jumlah YI dulu. Oke. Di sini saya akan tulis ya, pada bulan Januari, ini adalah bulan Februari, di sini ada Maret, lalu ada April, di sini ada Mei. Nah, terus ini untuk jumlah nanti ya. Nah, YI-nya mana? Y itu adalah hasil. Pada bulan Januari penghasilannya itu adalah 12.000 voucher yang terjual. Berarti saya masukkan 12, ini ada 14, di sini ada 13, ada 15, ini ada 16. Nah, untuk XI, ya Dek, sigma XI untuk tren linier itu jumlahnya harus 0. Nah, karena ini datanya ada 5, maka nolnya saya dibuat tengah, maka ke kiri 2, ke kanan 2 angka atau 2 digit. Kan jadi min 1, sini min 2, sini nanti plus 1, ini plus 2. Inilah nilai X-nya atau XI-nya. Ini kalau kita jumlah kan hasilnya 0. Gitu ya. Maka nanti sini saya tulis min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. XI kuadrat 4, 1, 0, 1, 4. XI kalikan YI. 12 kalikan min 2 itu adalah min 24, 14 kalikan min 1, min 14, 0, 16 kalikan 2 itu adalah 32. Ini 32 ya. Kita jumlah ya D ya. 2 tambah 4, 6, 9 tambah 5, 14, 14 ditambah 6 adalah 20, nyimpen 2, sini 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini jumlahnya 70. Min 2, ini jelas 0 ya jumlahnya. 4 ditambah 4, 8, 8 tambah 2 itu adalah 10. Ya, ini kita jika jumlahkan hasilnya adalah 9. Oke, tinggal kita substitusikan ke rumusnya ya. Jumlah YI itu adalah 70. Banyaknya data itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya Dek. 70 dibagi 5 yaitu 14. Kita dapatkan ya nilai A-nya adalah 14. Selanjutnya XI-YI. XI kali YI itu jumlahnya adalah 9. Kita bagi dengan XI kuadrat yaitu 10. 9 dibagi 10 itu adalah 0,9. A sudah kita dapatkan, B sudah kita dapatkan, maka nanti persamaan tren linearnya ketemu ya. 0,9 ditambah dengan 0,9 sih Dek. 14 ya Dek, maaf. A-nya 14. 14 ditambah dengan B-nya itu 0,9 X. Oke, ini jawaban untuk poin A. Sekarang saya masukkan jawaban untuk poin B. Di sini langsung lah ya Dek. Berapa banyak voucher pulsa yang diperkirakan terjual di bulan Juni? Nah, gimana nih? Ini berarti kan ini X ya, untuk X-nya ya. Nah, dimaksudkan untuk X-nya 0 itu di bulan Maret ya. Ini berarti Maret. Maret, April, Mei, Juni. Nah, berarti Juni itu artinya X-nya 3. Begitu deh. Pada saat Juni kita substitusikan nanti X-nya 3. Ya, tinggal kita masukkan. Ya, maka nanti Y topi sama dengan 14 ditambah dengan 0,9, X-nya itu adalah 3. Nah, ini satuannya masih dalam ribu. 14 ditambah dengan 0,9 kalikan 3 itu adalah 2,7. 14 ditambah 2,7 itu adalah 16,7. Kita kali dengan 1000 ya, karena ini fungsi Y-topinya adalah 1000 voucher. Oke, berarti 16.700 voucher. Ini jawaban untuk poin B. Oke, terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.